Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali saat teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan, sebab di pagi hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi Tuhan Engkau urapi dan berikan hikmat Tuhan, sehingga apapun yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini Tuhan, benar-benar akan menjadi pegangan buat kami semua, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, diberkati, semua karena anugerah Tuhan. Nah, yang saya mau katakan buat kita semua pada saat ini bahwa pembacaan Bible Journey kita di pagi hari ini adalah 1 Samuel 18 sampai yang ke-20. Ayo jemaat Tuhan, saya berharap kita terus ikuti program di rumah ini, baca Alkitab setiap pagi, dan saya percaya kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin mengenal Tuhan, dan kita semakin kuat di dalamnya. Betapa pentingnya kita jika kita semakin hari semakin intim dengan kebenarannya, dengan firman-Nya. Dan saya percaya bahwa kita akan semakin kuat menjalani hari-hari ini. Sebab firman Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan pengharapan buat kita semua. Nah, bacaan kita dalam 1 Samuel 18 ayat 20. Di sana berbicara tentang pribadi Yonatan dan Daud, dan demikian juga pribadi Saul, bagaimana mereka memiliki hubungan dengan Daud. Tema saya di pagi hari ini adalah jadilah diri sendiri. Yang saya ambil nasnya adalah ayatnya yang ke-7. Kalau kita memperhatikan dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini menceritakan tentang bagaimana kisah Daud dan Yonatan, dan bagaimana hubungan Daud dengan Saul. Nah, pertemuan Daud dan Yonatan pada saat itu, mereka bersama berjumpa dan terjadilah suatu hubungan yang baik. Bahkan mereka jadi bersahabat dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau kita memperhatikan dalam 1 Samuel 18 ayat 1, bahkan ayat yang ketiga, di sana sangat jelas bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia adalah anak seorang raja yang adalah anak seorang raja, dan Yonatan pun melakukan yang lebih buat Daud. Karena kalau kita mempelajari bahwa Yonatan itu bahkan menanggalkan jubahnya, memberikan kepada Daud bahkan baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Bahkan Yonatan benar-benar melengkapi Daud. Ini merupakan tindakan yang sangat luar biasa. Mengapa Yonatan melakukan hal ini? Karena Yonatan menyadari Yonatan bisa menerima dirinya sendiri. Bagi dia, kehadiran Daud
bukanlah suatu saingan, tetapi kehadiran Daud akan bersama-sama dengan dia untuk melakukan perkara yang besar. Tetapi yang berbeda dengan Saul pada saat itu, atau Raja Saul, akibat eluk-elukan dari perempuan Israel pada saat itu yang berkata bahwa Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, dari hal itulah muncul suatu benih kekecewaan, iri hati, karena Saul merasa tersaingi dengan kehadiran Daud yang begitu luar biasa, dengan kehadiran Daud yang banyak memenangkan suatu peperangan. Ini merupakan suatu tindakan yang salah atau pemikiran yang salah yang dilakukan oleh Saul, yang tidak menerima dirinya sendiri. Akhirnya Saul banyak rancangan untuk mencelakakan Daud pada saat itu. Karena kekecewaan, karena iri hati, karena kedengkian, akhirnya Saul merencanakan banyak hal, ingin membunuh Daud pada saat itu. Berbagai macam taktik yang dilakukan oleh Saul. Tapi kita tahu bahwa walaupun rancangan Saul untuk mencelakakan Daud, tetapi Daud selalu ditolong oleh orang-orang yang mengasihi dia. Daud ditolong Yonatan. Daud ditolong oleh adik dari Yonatan yang merupakan istri Daud. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran apa yang kita dapat dari dua pribadi ini adalah Yonatan dan Saul. Kita harus menjadikan diri kita bahwa hidup kita merupakan pribadi yang punya kualitas, yang punya potensi, adalah pribadi yang hebat. Jika kita pahami hal ini, maka kita tidak akan menjadi kecewa di saat ada orang-orang lain yang lebih hebat dari kita. Di saat ada orang-orang lain atau di sekitar kita yang lebih menonjol, baik itu mungkin dalam pelayanan kita dapati, baik itu dalam keluarga kita dapati, kita tidak akan kecewa. Tetapi yang kita lihat dari pribadi Saul, bahkan itu juga sering terjadi dalam kehidupan lingkungan kita, dalam kehidupan pelayanan. Mungkin ada suatu momen kita dibandingkan dengan orang lain. Ada suatu momen kita dibandingkan dengan keberhasilan orang lain. Bahkan kita lihat sendiri bagaimana orang itu berhasil dan sukses. Bagaimana kita melihat ada orang yang baru pertama bergabung dalam pelayanan, tetapi Tuhan sudah memakainya dengan luar biasa. Atau bagaimana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dia baru memulai usaha dan sangat berhasil. Dan kita mungkin hanya biasa-biasa saja. Tapi kita harus yakini, apapun yang sedang kita lihat, bahkan kita dengar di saat orang membandingkan kita dengan orang lain, yang kita harus pegang, yang harus menjadi dasar buat kita, jangan kecewa. Karena yakinilah seperti Yonatan, bahwa kita pun punya kualitas, punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi bukanlah suatu dasar buat kita untuk kecewa, jemaat Tuhan. Bukanlah suatu dasar buat kita untuk iri hati. Bukanlah suatu dasar buat kita untuk sakit hati. Yakinilah bahwa setiap pribadi kita ada potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada kualitas yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak dipunyai oleh orang lain. Mungkin hari ini dia punya kelebihan,
Tapi yakinilah bahwa dirimu juga punya kelebihan. Ada momen-momen tertentu kita akan menyadari bahwa kemampuan kita seperti ini. Potensi kita seperti ini. Karena di saat kita kecewa, di saat ada orang membanding-bandingkan kita, maka itu sesuatu hal yang salah. Dan pastinya kita akan berbuat dosa. Karena kita ingin selalu untuk menjatuhkan orang yang dipuja-puja. Kita ingin selalu menjatuhkan orang yang membandingkan kita. Banyak niat yang akan kita lakukan. Tapi jemaat Tuhan, dari pengajaran ini, apapun hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, biarlah itu yang kita kembangkan dan kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan kecewa, jangan tawar hati, jangan sedih di saat ada orang lain membandingkanmu dengan yang lainnya. Dan yakinilah bahwa dirimu adalah pribadi yang hebat, pribadimu yang luar biasa. Kamu punya kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya percaya kalau pemahaman ini menjadi bagian dalam hidup kita, kita akan tenang, kita akan tetap sukacita, bahkan kita akan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan kita melihat Bapak Ibu ini kasih Tuhan, walaupun niat Saul untuk mencelakakan Daud, tapi Tuhan selalu menolong dia lewat orang-orang yang mengasihi dia, yaitu Yonatan dan istri Daud yang merupakan adik dari Yonatan, yang merupakan anak dari Raja Saul. Bahkan dari pengakuan terakhir Raja Saul pada ayatnya yang ke-28 berkata demikian, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Percayalah bahwa kalau kita meyakini dan percaya tentang diri kita sendiri dan kita menjalaninya dengan penuh sukacita, tanpa iri hati, tanpa kekecewaan, saya percaya Tuhan juga akan selalu menolong kita. Tuhan juga akan selalu membimbing kita, sehingga orang-orang di sekitar kita akan tahu bahwa benar-benar kita disertai oleh Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan. Demikianlah saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan kecewa, jangan putus asa. Tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Potensi apapun yang ada dalam dirimu itu terus dikembangkan untuk dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melayani hanya karena orang menilai kita. Tetapi tetaplah semangat untuk melayani. Karena selagi kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, layanilah Tuhan. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu berhenti untuk kita. Selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, layanilah dengan maksimal. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia. Berkat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Seperti Daud diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian buat kami semua. Mungkin di antara jemaat Tuhan mengalami tekanan. Mereka mengalami kekecewaan karena sering dibandingkan dengan satu dengan yang lainnya. Atau apapun kondisi yang mereka alami hari ini Tuhan. Tapi lewat kebenaran di pagi hari ini menjadi kekuatan buat kami. Bahwa bukanlah suatu dasar buat kami untuk kecewa. Sebab kami pun punya kualitas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu anugerah yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kebencian, kekecewaan itu selalu berlalu dari hidup kami Tuhan. Tetapi biarlah sukacita dan damai sejahtera itu yang akan selalu mengiringi setiap kehidupan kami. Baik dalam pelayanan kami, bahkan di saat kami beradaptasi dengan yang lainnya Tuhan.
Biar kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.